Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya mengisi waktu dengan sharing tentang kekuatan sabar. Saya mau sharing tentang berbagi pengalaman tentang kekuatan orang yang sabar. Singkat cerita, saya masih kerja di salah satu warnet Jatinangor sekitar tahun 2009, dan di bulan Desember saya menikah. Pas saya menikah di tahun 2009, pas saya datang ke rumah calon pengantin disambut dengan hujan lebat. Alhasil acaranya diadakan di dalam rumah, tapi sangat beruntung rumahnya sangat luas, jadi keluarga bisa tertampung semuanya di dalam rumah. Cuma sangat disayangkan acara pernikahan itu fotografernya ternyata filmnya nggak bisa dicetak. Sangat disayangkan sekali ya pas waktu nikahan, tapi fotonya nggak bisa dicetak. Untungnya ada dokumentasi dari HP teman-teman dan HP keluarga yang menghadiri acara akad tersebut. Terus apa hubungannya kekuatan sabar dengan pernikahan saya? Singkat cerita, sehabis acara nikahan, sorenya saya ada SMS dari bos saya yang punya warnet bahwa mulai hari ini gajinya persipnya itu turun menjadi 35.000. Tadinya persipnya 50.000, jadi turun 15.000. Jadi pas saya nikah ternyata gaji saya turun 15.000. Coba bayangin aja, saya mulai nikah hidup baru dengan sang istri, udah dikasih cobaan penghasilan yang saya menurun, tapi saya dengan sabar menjalinnya dan masih bertahan kerja di warnet sampai tahun 2012. Mungkin orang lain berpikiran kalau nikah udah lagi bahagianya, tapi ada kabar yang bahwa penghasilan menurun. Ya, waktu itu saya pertama kali berpikir sangat berat sekali ya, mau udah pernikahan malah gajinya berkurang. Tapi alhamdulillah dengan sabar dan ikhlas, dan saya masih bertahan di warnet itu sampai 2012. Cobaan kedua tentang finansial apa coba? Lagi-lagi di tahun 2011 pas istri saya ngelahirin anak pertama, dapat kabar lagi dari bos saya bahwa gaji sip yang sekarang ini turun jadi 25 persipnya. Asalnya dari 35 jadi 25, jadi turun 10.000. Jadi cobaannya sangat berat sekali ya di ekonomi. Pas saya punya anak malah gaji saya turun lagi 25.000. udah punya anak, terus saya harus menanggung dua keponakan juga waktu itu, karena saya dititipin keponakan 2 orang sama ibunya ikut sekolah sama saya pas kelas 4 waktu itu. Dengan sabar saya menjalinnya dengan ikhlas, walaupun saya menghidupi 5 jiwa dengan gaji penghasilan cuma 25.000 per shift. Kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tetapi alhamdulillah saya ada rezekinya
jadi nggak sampai kelaparan. Jadi walaupun gaji saya 25.000 tapi masih bisa mencukupi biaya sehari-hari walaupun sangat ngirit sekali. Contohnya kalau sarapan saya beli kupat tahu 2 bungkus dibagi berempat, karena kalau nasi kan masak sendiri, jadi lauknya itu beli kupat tahu 2 bungkus dibagi 4. Ya sangat ngirit sekali, karena mau tidak mau harus seperti itu supaya bertahan hidup. Kalau yang kecil kan masih minum ASI, jadi nggak terlalu berat. Kenapa sampai bisa seperti itu cobaannya itu? Pas nikah gaji turun 35.000, pas punya anak turun lagi jadi 25.000. Itu pas lahiran anak itu pas sekitar 2011. Pas 2011 anak saya dilahirkan, dan begitu mendapatkan informasi bahwa bulan depan gajinya turun jadi 25.000 per shift. Walaupun gitu, alhamdulillah kalau untuk masalah makanan ada rezekinya, ada yang banyak yang ngasih dari tetangga, dari teman-teman. Ya jadi alhamdulillah walaupun penghasilan 25.000, kalau untuk makan nggak kelaparan. Dan waktu itu saya kan ngontrak, tapi berhubung yang saya nungguin yang punya kontrakannya kan nenek-nenek, jadi saya nungguinnya, jadi saya kontraknya nggak perlu bayar. Alhamdulillah ya, terima kasih buat keluarganya si Jo, nuhun ya, keluarga Jo yang di Jatinangor, tur nuhun kesadayana. Waktu itu saya sudah diberi kesempatan dan berbakti kepada neneknya Jo. Saya bertahan di warnet itu sekitar sampai tahun 2012. Dan alhamdulillah sekitar kira-kira habis lebaran ada informasi dari kakak saya bahwa ada tawaran kerja di proyek. Jadi ada tawaran di proyek, saya coba bilang ke bos saya bahwa saya ada kerjaan di proyek bendungan. Dan alhamdulillah bos saya mengizinkan untuk kerja di tempat lain. Jadi saya keluar dari warnet itu secara baik-baik, nuhun sama bos Wawan, namanya bos Wawan. Saya kerja di proyek alhamdulillah sampai sekarang, dari 2012 sampai sekarang. Walaupun proyeknya udah berpindah-pindah, tapi alhamdulillah masih ikut kerja sama bos saya. Alhamdulillah kerja di proyek ini keluarga saya sehat dan bahagia, dan alhamdulillah tercukupi sampai saat ini. Mudah-mudahan kedepannya saya tambah banyak rezeki lagi, amin. Jadi apapun itu cobaannya, kalau kita sabar dan ikhlas menjalankannya, pasti nanti balasannya itu sangat indah pada waktunya. Jadi apapun itu ujiannya sangat berat, tapi kalau kita sabar dan ikhlas menerima cobaan itu, pasti kita dikasih jalannya. Jadi cukup sekian sharing pengalaman kekuatan sabar dari saya. Terus ada lagi nih, saya mau sharing tentang kesehatan. Sekarang kan lagi musim hujan dan di masa pandemi juga masih belum berakhir. Jadi saya menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi
British Propolis. Saya mengkonsumsinya sebelum tidur, minum dengan 5 tetes. Karena saya baru jadi bertahap. Kalau aturannya kan satu tetes itu untuk 10 kilo berat badan. Jadi kalau misalkan seharusnya saya minum harusnya saya sekali minum 7 tetes karena berat saya 70 kilo ke atas. Cuma karena masih bertahap, jadi saya bertahap, pertama 2 tetes, sekarang 5 tetes. Jika Anda mau mencoba produk ini banyak manfaatnya bagi kesehatan kita dan keluarga. Kalau misalkan nanti Anda mau mengkonsumsinya, bisa menghubungi di deskripsi ya. Cukup sekian dari saya, pengalaman tentang kekuatan sabar. Jadi kalau kita sabar itu semuanya akan indah pada waktunya. Mohon maaf jika sharingnya kurang jelas atau cara berbicaranya kurang bagus, karena mohon dimaklum, saya masih belajar. Cukup sekian, dan jangan lupa subscribe channel saya ya, supaya saya tambah semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.